Suasana tenang di Kompleks Perumahan Bumi Asri, Kelurahan Cinta Damai, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, mendadak pecah oleh dentuman misterius pada Minggu sore, 2 Agustus 2026. Sebuah peristiwa memilukan dan mengejutkan warga setempat terjadi di salah satu unit rumah di perumahan tersebut. Seorang wanita berusia 35 tahun berinisial LRN ditemukan tewas mengenaskan di dalam kamar mandi rumah tersebut. Korban diduga kuat mengakhiri hidupnya dengan mengarahkan senjata api ke tubuhnya sendiri. Sontak, insiden berdarah yang melibatkan penggunaan senjata api di kawasan pemukiman padat penduduk ini memicu kepanikan warga sekitar dan langsung menjadi sorotan publik. Aparat kepolisian yang menerima laporan darurat segera meluncur ke lokasi kejadian untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara serta mengamankan area rumah yang langsung dipasangi garis polisi. Penyidik dari Polrestabes Medan bersama tim Inafis bergerak cepat melakukan olah tempat kejadian perkara secara intensif. Petugas mengumpulkan seluruh bukti fisik, menyisir lokasi kamar mandi, serta memeriksa kondisi senjata api yang menjadi sarana utama dalam peristiwa tragis ini. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak, mengonfirmasi bahwa jajarannya telah mengambil langkah-langkah penanganan hukum yang cepat dan terukur sejak awal menerima informasi kejadian tersebut. Kami telah melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara, dilanjutkan olah TKP bersama tim Inafis, dan sudah menginterogasi beberapa saksi. Pemeriksaan dilakukan terhadap warga sekitar lokasi hingga mantan suami korban, terang Kombes Pol Jin Calvin Simanjuntak pada Senin, 3 Agustus 2026. Calvin menegaskan bahwa hingga saat ini proses penyelidikan mendalam masih terus berjalan guna merangkai secara utuh penyebab dan kronologi pasti di balik aksi nekat korban. Di sisi lain, guna meluruskan simpang siur informasi di masyarakat mengenai sosok pria pemilik rumah, Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Ferry Walintukan, memberikan penjelasannya. Ferry menegaskan bahwa korban LRN dan pemilik rumah, yakni Bribka I yang bertugas di Polsek Medan Sunggal, sudah tidak lagi berstatus suami istri. Informasi yang kami terima dari Itwasda dan Bid Propam, keduanya sudah resmi bercerai. Jadi status korban merupakan mantan istri dari personel kepolisian tersebut, tegas Kombes Ferry Walintukan. Berdasarkan hasil rekaan awal kronologi pada Minggu sore, kedatangan LRN ke rumah mantan suaminya yang dihuni Bribka I bersama kedua anak mereka, diduga didasari keinginan korban untuk meminta rujuk kembali. Niat tersebut berujung pada petaka ketika Bribka I yang baru saja pulang berdinas meletakkan tas berisi senjata api dinasnya di atas meja lalu beristirahat. Saat terbangun dari tidurnya, Bribka I terkejut mendapati tasnya sudah dalam keadaan terbuka dan senjata api miliknya telah raib dari tempat penyimpanan. Panik mendapati senjata dinasnya hilang, Bribka I segera menyisir area rumah untuk mencari keberadaan korban dan senjata api tersebut. Pencarian mengarah ke area kamar mandi rumah, di mana pintu ditemukan dalam posisi terkunci rapat dari arah dalam. Saat Bribka I berusaha memanggil dan meminta korban membuka pintu, terdengar suara letusan senjata api yang menggema keras dari dalam kamar mandi. Setelah pintu berhasil dibuka, LRN ditemukan sudah tak bernyawa akibat tembakan tersebut. Petugas gabungan yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jenazah LRN menuju Rumah Sakit Bayangkara TK2 Medan untuk menjalani proses otopsi dan pemeriksaan medis forensik guna melengkapi berkas penyidikan. Peristiwa tewasnya LRN ini kini ditangani melalui 2 jalur pemeriksaan hukum secara paralel. Penyidikan tindak lanjut terkait peristiwa kematian korban ditangani sepenuhnya oleh Satreskrim Polrestabes Medan. Sementara itu, terkait aspek penggunaan dan kelalaian penyimpanan senjata api dinas oleh anggota kepolisian, Bidang Propam Polda Sumut telah turun tangan. Bribka I kini harus menghadapi pemeriksaan intensif terkait dugaan pelanggaran prosedur operasional standar dalam mengamankan senjata api dinasnya hingga bisa dijangkau oleh pihak lain.
Masyarakat dan pihak keluarga kini menunggu hasil penyelidikan menyeluruh dari Polrestabes Medan dan Polda Sumut guna mengungkap motif pasti serta menuntaskan penanganan kasus tragis ini secara transparan.